Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara boleh kita sama-sama bangkit berdiri Saudara. Haleluya. Gimana kabarnya Saudara? Luar biasa ya, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau mengajak setiap kita siang hari ini untuk sama-sama membuka hati. Karena saya percaya waktu kita buka hati kita pasti ketemu sama Tuhan. Amin. Saudara rindu untuk mengalami lawatan Tuhan siang hari ini. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang baik Saudara. Haleluya. Kita sama-sama mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan terus menyertai hidup kami sampai di minggu ini. Kami mau katakan Tuhan terima kasih. Kau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami rindu sekali hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa biar ada terobosan ilahi yang terjadi waktu kami menyembah-Mu. Setiap kami boleh dipulihkan, boleh diubahkan oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara bisa kembali duduk. Terus buka hatimu saudara. Terima kasih Tuhan.
ucapan syukur lagi Tuhan. Kami mau nyatakan sejauh langit dari bumi, bagimu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
kasih Tuhan. Engkau yang merindukan lawatannya. Mari buka hatimu dan persembahkan kepada Tuhan. Tuhan
kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami siang ini Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Bawa setiap kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
sembah, Kau ku sembah, oh terus mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Apapun saudara yang boleh Tuhan percayakan terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan yang menjadi Immanuel dalam hidup kita akan terus menyertai kita. Amin. Amin. Saudara mau terus menyeru-nyerukan kebaikan Tuhan? Yes. Yang mau katakan ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam kuasa-Nya Dia memberikan kita kemenangan. Come on. Ayo
terbatas. Amin. Yang sanggup menolong hidup saudara. Amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara bisa kembali duduk, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Saudara, saya mau memberikan informasi sebentar, saudara, bahwa kita akan mengadakan kebaktian Padang wanita di Taman Wildatika Cibubur, saudara. Untuk biayanya ini akan dikenakan di 250.000. Untuk biayanya sudah include kaos, makan siang, dan snack pagi dan sore. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan diumumkan di ibadah WIS tanggal 12 Juli 2023 di jam 18.30. Haleluya. Mari kita buka hati kita lebih lagi. Kami bersyukur untuk sukacita yang besar yang siang ini kami terima di dalam Engkau, Tuhan. Mari nyatakan isi hatimu lebih lagi, Tuhan. Kerinduanku Yesus.
buat saudara, kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah, membawa hanya Engkau di hidupku, menyembahmu, membawa hatiku sembahanku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat ibadah kedua. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yang menjamah kami, yang mengingatkan kami di tengah-tengah yang Kau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kekuatan-Mu, damai dan sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami, dan hati kami menjadi tenang. Kami bisa berpikir jernih, hikmat Tuhan turun atas kami. Kalau sebentar hamba-Mu share tentang Engkau Bapa, tentang Engkau Yesus Tuhan yang ajaib. Biarlah itu menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami. Dan firman itu tinggal tetap dalam hati kami, yang menjadi iman, yang membangkitkan kekuatan kami untuk terus mempercayai-Mu ya Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk bulan Juli yang luar biasa. Dan bulan-bulan selanjutnya kami tetap melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang berakhir dalam hidup kami. Pengurapan-Mu mengajar mendidik kami, di tengah-tengahnya kami belajar banyak hal tentang Tuhan. Mengerti bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Jangan duduk, lihat ke kanan, kasih salam sama dia. Anda hari ini keren banget kayaknya gitu ya. Amin, amin ya.
Saya untuk Bapak Ibu. Iya, biasa tukang obat, tahu obatnya. Ayo kita buka Alkitab kita, ya, Amos 5 yang 4-6. Bapak Ibu nggak usah buka, lihat aja di depan. Haleluya ya. Saya ingin ngomong carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Kaum Israel adalah orang Israel, orang percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan itu hidup gitu ya. Carilah aku, dia ngomong, maka kamu akan hidup. Mau hidup? Kelihatan hidup ya? Belum tentu tapi kita hidup. Hidup itu cuma ada di dalam Kristus. Ayat 5. Janganlah kamu mencari Betel. Betel itu rumah Tuhan. Tuhan pernah hadir di sana. Tuhan pernah bikin mujizat. Tuhan mengirimkan janji-janjinya. Ingat ya, Betel itu kan Yakub melihat tangga ke surga itu di Betel. Dia nyusun 12 batu itu di Betel. Samuel juga menyerahkan korban di Betel. Peristiwa-peristiwa rohani pernah hadir di sana. Pertolongan Tuhan pernah hadir di sana. Dan jangan ke Gilgal juga sama. Gilgal itu tempat penyunatan orang Israel yang belum disunat sebelum mereka ada Kanaan, Yosua. Tempat mereka melihat hal-hal yang besar juga yang terjadi. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Beersheba itu adanya sumber air yang melimpah. Betel itu Gilgal itu artinya menggelinding, yang bergelombang. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Jadi nanti Anda akan lihat kota-kota ini semuanya menjadi tidak berarti lagi. Sekalipun Tuhan pernah mujizat dan kehadiran Tuhan nyata di tempat sana. Ya, maka itu jangan cari Betel, rumah Tuhannya, tapi cari Tuhan yang ada di rumahnya. Beda nggak? Beda ya, haleluya. Lenyap, Betel itu nanti jadi Bet Aven, artinya rumah kesia-siaan. Rumah yang amoral, gitu ya. Ya amoral gitulah, kesia-siaan, rumah sampah. Akhirnya dilupakan oleh banyak orang, gitu. Ayat selanjutnya, ayat 6, carilah Tuhan. Belum. Ayat 6. Haleluya. Dia cuma bikin sampai 5 kayaknya. Kan ini diketik ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. 2 kali Tuhan ngomong ya. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf. Keturunan Yusuf tahu ya? Yusuf itu tahu siapa Yusuf? Dari sumur sampai ke tahta. Wis, perjalanan hidup kita itu seperti itu harusnya, dari sumur sampai ke tahta. Ya, tapi kita nggak kuat di sumur. Kalau di sumur sumpek, sumur itu cuma kan nggak bisa kemana-mana, cuma bisa naik ke atas. Kalau ada ular kita nggak bisa kabur, ada kecoak kita bisa mati geli gitu. Haleluya. Di sumur. Habis itu di mana dia? Rumah Potifar. Habis rumah Potifar, penjara. Habis penjara ke tahta. Haleluya. Kalau kita ke tahta, habis tahta ke penjara. Habis penjara mau Potifar, mati di sumur. Kebalikannya, hati-hati ya. Tapi yang benar itu Tuhan membawa kita tuh diproses. Jadi waktu di atas karakternya udah bagus. Oke, saya ingin mengajak kita belajar hari ini tentang mencari Tuhan. Kalau Anda baca ini ceritanya sebenarnya gini. Ada satu orang namanya Amos. Amos ini peternak dan petani. Dari Tekoa, Alkitab ngomong. Dia lagi membajak, dia lagi bertani, tiba-tiba Tuhan datang kepadanya. Dia bukan orang hebat, tapi cuma petani peternak aja. Tuhan ngomong, Amos, sekarang kamu pergi
ke utara. Amos ini tinggal di selatan. Raja selatan waktu itu aja Raja Yerobeam II. Ya, selatan. Kan akhirnya terpecah dua tuh Israel, betul nggak? Waktu setelah Salomo meninggal. Ada, Anda baca itu ya, nanti baca sendiri. Dia harus pergi ke selatan, dia berada dari utara. Maka itu waktu dia panggil Nabi, dia nggak mau. Saya ini bukan siapa-siapa, karena Tuhan suruh aja, maka itu saya pergi ke utara. Utara itu makmur pada masa itu. Peternakannya bagus, hasil-hasil buminya bagus, semua melimpah mereka. Mereka mengadakan ibadah, cuma ibadah-ibadah ritual aja. Kelihatannya ibadah keren, gitu ya. Wow, tapi memungkinkan kekuatan Allah di dalamnya. Maka itu Amos perlu datang. Amos ngomong gini, kalau kalian gak cari Tuhan, kalian pasti mati. Matinya gini, orang Asyur akan menawan kalian, dan nanti akan Anda lihat mayat-mayat terkapar sepanjang jalan, dan mereka akan membusuk dan tidak pernah bangkit lagi. Kalau kamu punya tentara 100.000 menyerang, nanti akan sisa cuma 1.000. Kalau kamu 100 menyerang, nanti akan tinggal 10. Gak percaya? Baca di Amos 5 ayat 3. Itu ada. Intinya Amos ingin membuat mereka bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau mereka benar-benar mau hidup. Kalau enggak, itu akan terjadi. Ya, Amos ini dianggap cari duit di utara karena dia kaya daerah ini. Ya, maka itu mereka usir, mendingan lu pulang, ngapain di sini? Hah? Nabi yang benar itu diusir, gitu. Amos bilang enggak, karena aku ini diutus Tuhan. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan ngerti Yunus ternyata sebenarnya nabi palsu. Ya, mengapa Yunus nabi palsu? Karena waktu disuruh membuat Niniwe, dia nggak mau. Dia maunya ke Tarsis. Terpaksa aja bertobat menyesal di perut ikan. Kalau Anda lihat nanti ya. Mengapa saya tahu itu? Karena saya tanya Aquila, diskusi, dia kan ngerti Alkitab kan. Dia cerita, papi tahu nggak, dia bilang, Yunus itu nabi palsu tuh, Pi. Hah? Masa? Iya, Bapak ceritain, guys. Ya, saya sering diskusi sama dia, jadi kalau mau lihat latar belakang kita, tanya dia aja, nggak usah pusing. Betul kan? Nggak perlu kita baca-baca, cari-cari kan? Nah, kita perlu belajar dari orang yang hebat, supaya kita tahu itu cepat jadinya. Nggak perlu buka buku gitu. Bapak Ibu, kenapa kita perlu cari Tuhan? Tuhan perlu dicari nggak? Ayo, kenapa mau cari Tuhan? Kok Tuhan perlu dicari? Tuhan nggak pernah hilang. Yang hilang itu siapa? Tunjukin, kamu. Tuhan nggak pernah keluar dari kandang. Yang keluar dari kandang itu siapa? Saya, kamu, betul nggak? Halo? Ya Pak Albert ya, amin. Pak Albert cuma doang yang amin ya. Tuhan nggak pernah tersesat. Yang tersesat itu Anda dan saya. Tapi ngapa ayat ngomong cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Pak Felix mana ya? Biasa Pak Felix di depan loh. Oh, urusan keluarga ya. Oh, ibunya ada ya. Iya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu, kalau orang mencari Tuhan, dia pasti mendapatkan Tuhan. Halo? Kalau orang mencari Tuhan, Tuhan pasti memberinya kehidupan. Kalau orang mencari Tuhan, Tuhan pasti kasih dia jaminan dalam hidup ini. Nah, kita belajar cepat aja ya. Jadi Tuhan ngingetin mereka, kamu jangan pernah lagi cari-cari tempat-tempat seperti itu. Saya memang pernah hadir, saya pernah membuat janji di sana, saya memberi pertolongan di sana, saya banyak melakukan mujizat di sana. Tapi kamu jangan pernah lagi cari-cari tempat-tempat seperti itu. Tempat-tempat seperti itu tanpa Tuhan, kemuliaannya akan rontok. Bapak, Ibu, dan saya, kita ini tanpa Tuhan jadi cacing. Enggak ada yang mau menghargai dan menghormati kita. Halo? Tanpa Tuhan kita nih jadi kutu busuk, kata kitab. Haleluya.
Hari ini kalau kita ada sampai hari ini, ada pesona Tuhan, daya tarik Tuhan dalam hidup kita. Ya, lihat tuh yang keren-keren, yang penuh senyum, itu karena Tuhan di dalam. Haleluya. Coba kalau kutu busuk di dalam, apa? Ada apa? Gitu ya. Kita hari ini ada karena Tuhan. Amin. Nah, kita ingin belajar 3 hal, ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu mau hidup? Yang pertama, kata carilah itu bicara hal yang aktif. Orang mencari itu pernah nggak diam? Diam aja deh, dia datang sendiri. Menunggu. Ya. Pak Albert menunggu di toko kan? Tapi tetap aktif dia. Ibu butuh apa? Sakit apa? Pak ya? Betul kan tanya kan? Aktif dia. Oh sakit ini. Nih ada obat bu yang bagus. Ya? Betul kan Pak ya? Kasih yang paling keren. Kulit kau Henry yang datang. Wah gitu loh. Pasti aktif. Kalau orang cari itu pasti aktif. Nggak mungkin diam. Nggak mungkin cuek-cuek aja. Nih Bapak Ibu, kalau anakmu nggak aktif, pusing nggak? Anak kamu di rumah nih, diam aja. Kira-kira gimana? Bemehwa gimana? Oh ya, Yosua aktif kan? Tiba-tiba dia nggak mau main handphone hari itu, dia diam aja. Nak, ngapa nak kamu? Nak, ada apa ini? Hah? Atau dia masih baby, mulai gede, dia nggak aktif. Kita pikir dia bisa ngomong nggak? Mau aktif nggak anak kita? Senang nggak bapaknya kalau aktif? Senang ya? Istri aktif senang nggak? Istri aktif senang nggak? Haleluya. Senang ya? Aktif yang mana dulu Pak? Aktif gesek atau kiri kan bahaya Pak. Aktif nih. Ya, coba cek aktif nggak? Kita tingkat keaktifan kita sampai sejauh mana? Jadi kalau orang mencari Tuhan dia pasti aktif, aktif melayani, aktif ibadah, aktif doa, betul nggak? Aktif, benar-benar bergerak. Coba cek hari ini tingkat keaktifan kita di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, ya. Coba ada lagi tuh kita semua pelayan yang ada itu supaya Anda tahu. Saya rindu loh semua kita ini orang-orang percaya ini kita segini dengan ibadah 2-1 tadi. Kalau semua kita sungguh-sungguh aktif mencari Tuhan, saya yakin tempat ini pun dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Siapapun kita, dari golongan manapun, waktu kita sungguh-sungguh mau aktif mencari Tuhan. Yang kedua, kata cari itu artinya penting. Tuhan penting nggak bagi kita? Penting nggak Tuhan bagi kita? Hah? Suami kita penting nggak? Dicari nggak? Nggak pulang-pulang? Biarin Pak. Udah low juga Pak, kabur-kabur lah. Nah, isi kita penting nggak? Hah? Udah biarin Pak, dia bisa pulang sendiri. Kalau cari itu artinya kita cari itu penting nggak? Sesuatu yang penting yang kita cari. Kalau saya cari, yuk kita ketemu, kita ngobrol, penting nggak? Penting kan? Kalau Anda suka ditelepon orang, berarti orang itu penting buat kita. Jangan merasa direpotin, berarti sebenarnya Anda penting banget buat orang itu. Haleluya. Kalau Tuhan suka ngomong sama Anda, berarti Anda penting bagi Tuhan loh. Ada nggak kita cari ini? Kulit kacang tadi mana kulit kacang? Ada nggak gitu? Hah? Kulit durian tadi mana ya kulit durian? Penting nggak tuh? Nggak penting. Yang cari apa?
BPKB mobil di mana? BPKB. Ngapa? Mau disekolahin lagi? Mau bayar pajak maksudnya, betul kan? Kunci rumah tadi mana mah? Kunci rumah. Ya dong, penting kan dicari. Oh dia bingung, gue gesek-gesek nih. Ya, penting. Tuhan penting? Penting ya. Tapi kadang-kadang kita nganggap Tuhan kurang penting. Enggak di sini gereja lain. Kalau kita sini menganggap Tuhan sangat penting. Makanya nanti kita sama-sama aktif dan Tuhan penting. Kita penuhi rumah Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Ya kan? Kalau kita doa tuh segini aja nggak ada orangnya. Mungkin setengah ini cuma. Lumayan lah. Tapi saya mau Anda sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan tuh teramat penting bagi hidup kita. Betul kan? Kita namanya ada paman Google, Mbak Google. Kalau wanita-wanita apa yang di-search? Penting kan? Ya, ini apa yang di-search biasanya di Google? Cari apa paling sering? Resep, penting ya? Apa yang penting? Bukannya obat pelangsing masa kini. Dicari. Treatment. Ya, muka paling keren. Banyak kan? Betul nggak? Penting nggak kira-kira? Kalau penting ada cari yang penting nggak? Firman Tuhan penting nggak? Penting ya? Baca tuh Matius 1 ayat 1. Alah Pak, susah Pak ngertinya Pak. Udah susah gini suruh cari ayat lagi, haleluya. Iya, apa sih kita yang penting kita cari? Firman Tuhan penting nggak? Setelah kita baca Alkitab, kita sedang cari lagi ayat ini artinya apa? Artinya penting kan? Kita mencari karena penting. Matius 1 ayat 1. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ngapain Pak baca-baca gitu Pak? Nggak penting-penting amat. Orang juga pada mati. Ayo hari ini kalau kita mau cari Tuhan, aktif dong. Kedua itu penting loh kalau dicari itu. Kalau Tuhan penting, kata Alkitab gini, seperti orang mencari harta karun. Betul nggak? Dijual ladangnya, dibeli ladang yang ada harta karunnya. Wis. Yang belum menikah, pasangan penting nggak? Enggak Pak. Karena hidup di zaman modern, kita nggak perlu kawin lagi. Haleluya. Cukup jurus kebo. Nah itu bunyi kebo. Gitu kan. Aduh, pas banget. Kumpul kebo maksudnya nggak perlu kawin kan sekarang kan gitu kan? Hah? Penting nggak? Kalau penting cari dong, jangan nunggu. Pasang iklan, ya, dijual rumah sama pemiliknya. Pernah dengar gitu, lihat gitu kan? Ya, dijual rumah sama pemiliknya. Ya kalau gitu kita penting dong cari Tuhan ya. Oh aktif, mau terlibat, mau lakukan ini. Itu kita menunjukkan bahwa Tuhan sangat berharga dan penting bagi hidupku. Kecuali dari dia nggak penting, ya udahlah. Nah itu yang dilakukan orang Israel pada masa Amos. Mereka ibadah, tapi ibadahnya tidak ada kekuatan. Ibadahnya ibadah agamawi. Gue orang Kristen, gue harus ke gereja. Gue harus menyembah Tuhan, gitu. Ya, maka itu kita yang menyembah di rumah Tuhan kadang-kadang yang luar biasa kayaknya, tapi itu akan teruji waktu kita melayani di luar. Sama nggak gaya penyembahan kita dengan penyembahan kita di luar atau melayani orang? Kasih kita, hal-hal yang ada dalam hidup kita, sama nggak? Carilah Tuhan aktif. Carilah Tuhan aktif itu penting.
Yang kita cari itu penting. Nggak mungkin yang nggak penting. Orang tua penting nggak? Mobil penting nggak? Kerjaan penting nggak? Wah, kita cari uang siang malam dah gitu ya, karena begitu pentingnya. Kita lupa yang memberkati kita sumbernya dari Tuhan. Harusnya Dia yang diutamakan kita cari. Amin. Yang ketiga, cari Tuhan, itu bicara prioritas. Prioritas artinya apa? Ngerti yang diutamakan. Jadi kalau bangun pagi-pagi, yang diutamakan siapa? Kalau udah lagi jatuh tempo, lagi punya masalah, lagi banyak krisis, tekanan, kita bisa sih datang sama Tuhan jam 3, jam 2 pagi kan? Betul nggak? Tapi yang fakta hidupnya ya jam 7 lah, betul kan? Artinya kalau kita prioritas Tuhan di pagi hari, waktu kita buat Tuhan, benar-benar kita mendahulukan Tuhan, kamu akan hidup, kata Alkitab. Ya, sekalipun kayaknya berat banget menghadapi hari itu. Tapi waktu kamu dahulukan Tuhan, Tuhan membuka jalanmu selangkah demi selangkah. Yes. Betul kan? Bapak Ibu, Anda pernah naik kelas bisnis di pesawat? First class? Anda langsung digandeng loh. Iya, didahulukan. Yang tabungan prioritas? Ada yang tabungan prioritas? Enggak ada ya, saya aja deh Tuhan. Nah. Tabungan di atas 500 juta? Kalau Anda di bank, didahulukan nggak? Uang khusus nggak? Hah? Pak, masuk Pak, silakan. Cewek-cewek keren dan wangi. Ya? Prioritas, man. Kalau Anda cari Tuhan, berarti Anda harus prioritaskan Tuhan. Kayaknya nggak percaya dah. Bapak aja deh yang ngomong, gue nggak ada prioritas-prioritas dah. Ayo dong. Kita mendahulukan Tuhan dalam segala hidup kita. Apa yang kita buat tuh, tanya Tuhan nggak? Dahuluin Tuhan nggak? Udah keplesok bau, ya Tuhan, salah memilih. Kalau udah kawin nggak ada istilah salah memilih ya. Anda harus jalani pahit ataupun manis. Tidak ada istilah salah memilih. Ya, nggak apa-apa kita salah memilih pasangan, asal jangan salah memilih mertua. Semalam saya ngomong ini, kalau kita masih dilapisi oleh masalah, dibungkus oleh masalah, nggak apa-apa. Itu menunjukkan kita manusia. Kalau sampai kita dibungkus oleh daun pisang, itu Anda jadi lontong. Kita manusia, banyak hal yang kita hadapi. Tapi Tuhan minta kita prioritas. Coba cek hari ini ya. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, kita aktif nggak? Ya? Penting nggak? Prioritas nggak? Saya mau semua kita tuh aktif di sini nanti di tempat baru. Aktif kita melayani sebagai volunteer paling nggak. Kita keluarga ya, family. Kita bisa bercanda ya. Nanti ada siapin kopi, teh gitu ya. Ya siapa yang nyumbang aja lah gitu ya. Teh, kopi, coffee latte, cappuccino, milkshake ya, semua ada. Kalau yang itu bawa sendiri maksudnya. Enggak, supaya kita bisa gimana gitu ya, fellowship gitu. Cuma itu dari saya. Tuhan ngomong cari Tuhan, maka kita akan hidup. Ya, carinya gimana? Aktif. Buat Tuhan itu penting. Dan Tuhan itu prioritas hidup kita. Kita cuma cari Tuhan waktu kita punya masalah.
udah jatuh tempo, usia sudah mendekati deadline gitu ya, baru cari Tuhan. Tuhan kirim jodoh, Tuhan kirim jodoh. Kalau enggak, sorry Tuhan ya. Jangan gitu Bapak Ibu ya. Kita utamakan Tuhan. Shalom semua, diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Boas buat sharing firman-Nya. Yuk kita tutup dalam doa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami semua boleh ada di rumah-Mu, kami tahu itu bukan suatu kebetulan, tapi masuk dalam rencana-Mu yang indah buat hidup kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami, untuk kami terus aktif Tuhan, mencari wajah-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Boas selaku gembala kami di tempat ini. Kiranya terus tambahkan hikmat, tambahkan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dapat mengembalakan domba-domba-Mu di rumah Hope Family ini Tuhan, untuk menjadikan kami umat yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Boas, Ibu Ruth, ketiga anaknya dan juga keluarga besarnya, Ama. Kiranya keluarga ini boleh terus menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi kebutuhan keluarga ini, Engkau yang cukupkan ya Bapa. Tuhan, kami juga bawa jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan yang boleh datang siang hari ini. Kiranya mereka boleh datang dengan penuh sukacita dan pulang membawa berkas-berkasnya, membawa firman Tuhan yang boleh tertanam dalam hati mereka, dan mereka mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Kalau ada di antara jemaat yang lemah, kiranya Engkau yang kuatkan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami percaya Tuhan, setelah ibadah ini mereka kembali pulih dan disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum pulang kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Dia. Pulanglah Engkau dengan damai sejahtera Tuhan. Pulanglah Engkau dengan kasih setia-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup-Mu. Pulanglah Engkau dengan anugerah yang selalu baru setiap hari. Pulanglah Engkau dengan pertolongan-pertolongan yang ajaib yang selalu ada setiap saat. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita. Mari kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.